Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan babul Jum'ah, yakni bab yang menjelaskan tentang sholat Jumat dan perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala madatis sunnah anna fi kulli arba'ina fasa'idan jum'ah. Rawahu Daruqutni bisnadin dha'if. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala, Sayyidina Jabir berkata, madatis sunnah, telah berlaku sunnah, telah berlaku suatu kebiasaan, anna fi kulli arba'in, sesungguhnya di dalam setiap 40 orang maksudnya, fasa'idan atau lebih, Jum'atun Jum'ah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi itu menjelaskan tentang kepada kita tentang kebiasaan yang sudah biasa terjadi pada masa Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, yakni setiap ada 40 orang maka sudah wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dijadikan salah satu dalil oleh madhab Syafi'i yang berpendapat bahwa minimal jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat itu adalah 40 orang. Apa dalilnya dalam madhab Syafi'i? Salah satu yang dijadikan dalil adalah ini, hadis riwayat Sayyidina Jabir yang beliau mengatakan bahwa sudah menjadi sunnah, kebiasaan. Sunnah itu bukan berarti sunnah dalam arti fikih, tapi sunnah yang dimaksudkan di sini adalah at-thariqatul adah. Sudah biasa dilakukan pada masa-masa itu bahwa 40 orang itu sudah mewajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga dalam pandangan ulama-ulama madhab Syafi'i, termasuk pendapatnya Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, itu mensyaratkan bahwa sholat Jumat itu sah kalau dihadiri minimal 40 orang. Minimal 40 orang ini dalam pandangan madhab Syafi'i bukan 40 orang dengan orang-orang yang tidak mensyaratkan sahnya Jumat, tapi tidak termasuk dalam jumlah 40 ini anak-anak. Tidak dihitung maksudnya anak-anak itu dalam jumlah 40 tadi. Kemudian perempuan itu juga tidak dihitung. Kemudian musafir itu juga tidak dihitung. Jadi misalnya 40 orang, tapi 40 orang satu anak,
berarti 39 yang dewasa yang wajib, maka ini dianggap kurang dari 40. Atau 40 orang tapi dihitung dengan orang musafir, maka ini belum dihitung menjadi 40. Jadi maksudnya 40 ini adalah orang-orang laki-laki merdeka dan juga mustautin. Mustautin itu orang yang memang menetap di kawasan itu atau di desa itu. Itu jumlahnya 40. Nah, ini dalam pandangan mazhab Syafi'i disyaratkan minimal 40 dengan dalil hadis yang kita bacakan tadi. Kalau seandainya kurang dari 40, bagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i? Kalau seandainya kurang dari 40, maka Jumatannya dianggap tidak sah. Maka biasanya dia melakukan i'adah. I'adah yakni mengulang sholat dengan sholat zuhur. Makanya jangan kaget Pak, kalau di beberapa tempat misalnya yang sangat kuat mazhab Syafi'inya, ketika jemaahnya itu tidak sampai 40, maka setelah melaksanakan sholat Jumat itu biasanya melaksanakan sholat lagi, namanya sholat zuhur. Ketika ditanya, kenapa ini? Kan sudah melaksanakan sholat Jumat, kenapa masih melaksanakan sholat zuhur? Karena kami tadi melaksanakan sholat Jumatnya kurang dari 40. Biasanya alasannya seperti itu. Atau biasa di beberapa tempat yang sangat kuat mazhab Syafi'inya itu, biasanya setelah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Ketika ditanya kenapa? Karena di desa kami ini terdiri dari beberapa masjid, dan dalam pandangan mazhab Syafi'i kalau di satu desa itu terdiri dari beberapa masjid, maka yang sah itu adalah masjid yang sholat Jumatnya lebih dulu. Nah, kami tidak mengetahui apakah sholat Jumat kami ini lebih dulu atau tidak. Makanya kadang-kadang mengulang lagi itu Pak. Di dalam pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i demikian penjelasannya. Tapi berdasarkan penjelasan-penjelasan ulama, termasuk di mazhab Hanafi, termasuk di mazhab Maliki, syarat sahnya sholat Jumat itu tidak mesti harus 40. Dalam pandangan mazhab Maliki misalnya cukup berjumlah 12 orang. Cukup berjumlah 12 orang, maka sudah sah pelaksanaan sholat Jumatnya. Dalilnya apa? Dalilnya juga peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah. Dulu pernah kita ceritakan di hadis sebelumnya, bahwa ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jumat dan Rasulullah sedang khutbah, kemudian jemaahnya itu meninggalkan masjid untuk menghampiri kafilah dagang yang datang dari Syam, sehingga di masjid itu tersisa beberapa orang, tersisa 12 orang, dan itu dijadikan dalil oleh mazhab Maliki bahwa minimal jumlah peserta sholat Jumat itu 12. Dan ini juga termasuk pendapatnya Imam Syafi'i dalam pendapat lama atau istilahnya qaul qadim, sehingga mensyaratkan 12 orang. Tapi kalau mengikuti mazhab Hanafi cukup 3 orang. Sholat Jumat itu sah dengan cukup 3 orang. Kalau menurut mazhab Hanafi. Dalilnya apa? Ya dalilnya termasuk berdalil dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalian segeralah untuk beringat kepada Allah. Nah, itu kalian itu jamak. Dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 2. Kalau 1 mufrad, kalau 2 tasniyah, kalau 3 itu baru jamak. Jadi menurut logikanya Imam Hanafi dan ulama-ulama mazhab Hanafi, berarti cukup 3 orang itu sudah sah untuk melakukan sholat
Jumat. Ini minimal ada 3 pendapat itu Pak. Ada yang mensyaratkan 40 orang, itu adalah mazhab Syafi'i yang muktamad. Begitu juga Imam Ahmad dalam satu riwayat. Kemudian Imam Malik mensyaratkan 12 orang. Kemudian Imam Hanafi hanya mensyaratkan 3 orang. 3 orang ya. Satu menjadi imam dan sekaligus khatib, kemudian yang lain menjadi muadzin dan makmumnya. Itu sudah cukup. Tapi insyaallah di sekitar kita ini, masjid-masjid kita semuanya lebih dari 40 ya. Jadi karena memang di Indonesia ini berlaku mazhab Syafi'i biasanya. Apakah seandainya kita memakai mazhab Hanafi tadi boleh dan sah Jumatannya? Mungkin pendapat mazhab Hanafi ini Pak bisa kita gunakan di tempat-tempat yang minoritas. Misalnya di luar negeri yang jumlah orang Islamnya tidak sampai puluhan, bahkan ratusan tidak sampai misalnya. Misalnya kita bekerja di suatu perusahaan di luar negeri itu tidak ada orang sama sekali orang Islam, cuman 10 orang misalnya. Tidak apa-apa berarti mendirikan sholat Jumat dengan 10 orang itu. Ikutkan kepada mazhab Hanafi yang hanya mensyaratkan cukup 3 orang atau cukup untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu sah kalau itu dilakukan 2 orang kan, 1 imam 1 makmum. Jadi kalau pendapat ini bisa diberlakukan. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i ya jumlahnya 40 tadi Pak. Dan ini karena sholat Jumat itu syiar Pak, syiar orang Islam. Kalau misalnya kita anjurkan, berarti boleh Pak mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang hanya mensyaratkan 3 orang misalnya. Maka ini nanti tidak tampak syiar sholat Jumatnya Pak. Maka kalau kita sebaiknya tidak ikut pendapat yang ini Pak, kecuali darurat gitu. Kalau misalnya diperbolehkan 3 orang boleh melaksanakan sholat Jumat, nanti orang-orang akan melaksanakan di musolanya masing-masing Pak, akan mendirikan sholat Jumat di rumahnya masing-masing nanti, dan itu tidak akan tanpa tadi syiar sholat Jumatnya. Padahal sholat Jumat ini merupakan syiar agama Islam untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan kita, untuk menunjukkan kekuatan kita. Salah satunya begitu. Makanya di dalam padan mazhab Syafi'i itu tidak dianjurkan untuk ada beberapa masjid dalam satu desa, supaya menyatu dalam satu masjid itu dan kelihatan tampak kekuatan umat Islam. Dan itu juga berlaku pada masa Rasulullah. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa dalam satu desa itu dianjurkan tidak terdiri dari beberapa masjid selama satu masjid itu masih bisa digunakan untuk sholat Jumat dan masih muat, maka dianjurkan ke situ. Dan itu terjadi juga pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu pelaksanaan sholat Jumat hanya di Masjidin Nabawi itu Pak. Jadi orang-orang di pelosok Madinah itu kalau mau Jumatan ya ke Masjidin Nabi. Tapi kalau sholat berjamaah mereka bisa melaksanakan di masjid-masjid di kampung-kampung mereka itu. Nah itu juga menjadi dasar dari mazhab Syafi'i untuk kemudian melaksanakan sholat Jumat itu dilakukan di dalam satu masjid. Kalau sholat Jumat boleh dilakukan di musola boleh, seandainya itu memang diperlukan. Misalnya masjid yang tersedia di desa itu tidak muat, maka kita buka pelaksanaan sholat Jumat di musola atau di masjid lain, tidak masalah. Yang penting ketika kita melaksanakan sholat Jumat di beberapa masjid itu didirikan dan dilaksanakan sholat Jumat tujuannya adalah demi kebaikan, bukan untuk memecah belah. Kalau tujuannya untuk memecah belah, maka itu biasanya dalam Al-Quran disebut masjid tiror. Dulu ada di Madinah itu orang-orang yang mendirikan masjid, tapi tujuannya untuk memecah belah umat Islam. Maka oleh Allah diperintahkan untuk dirobohkan masjid itu. Masjid, tapi diminta untuk dirobohkan. Dan Al-Quran menyebut masjid itu sebagai masjid tiror, masjid perusak, karena bisa menghalangi persatuan dan kesatuan umat Islam.
Walhasil bahwa sekalian terkait dengan jumlah minimal peserta orang yang melaksanakan sholat Jumat itu tidak ada dalil yang subut, tidak ada dalil yang pasti di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Makanya ulama tadi berbeda pendapat. Ada yang mensyaratkan 40, ada yang mensyaratkan cukup 12, ada yang mensyaratkan cukup sah sholat Jumatnya meskipun 3 orang bersama imam. Nah, itu disebutkan dalam kitab ini. Falihada ikhtalafal ulama fi dzalika faqala Syafi'i wa Ahmad. Jadi yang mensyaratkan paling sedikit 40 itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. La tan'aqidu illa bi arba'in, kata mereka. Wa qala Malik, dan Imam Malik berkata la tan'aqidu illa bi 12. Tidak sah kecuali dengan 12 orang siwal imam, selain imam. Ini termasuk pendapat mazhab Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan jumlahnya orang yang melaksanakan salat Jumat itu bisalah satin ma'al imam, cukup 3 orang bersama imam. Ini adalah penjelasan ulama terkait dengan jumlah orang yang melaksanakan salat Jumat. Wa bihi ilaihi qala an Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kullu jum'atin. Rawahu al-Bazzar bi sanadin layyin. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan bagi orang mukmin perempuan, kulla jum'atin, di setiap Jumat, maksudnya di dalam setiap khutbah Jumat. Rawahul Bazzar bi sanadin layyin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Hadis ini Bapak sekalian menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ketika khutbah. Apa salah satunya? Yakni mendoakan, memintakan ampun bagi orang mukmin. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ini termasuk rukun, Pak. Di dalam khutbah itu salah satu rukunnya adalah mendoakan orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, baik untuk kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Doa apa saja? Biasanya kalau kita dengar khatib-khatib itu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu sudah cukup. Atau berdoa misalnya rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kalian semua, itu sudah cukup itu, Pak. Jadi kalau misalnya kan kalau khatib itu untuk menjadi pembuka biasanya masyarul muslimin rahimakumullah, biasanya itu sudah doa itu, seandainya itu dicukupkan. Tapi biasanya memang memakai redaksi khusus. Jadi rukun khutbah itu dalam pandangan mazhab Syafi'i yang 5 itu salah satunya adalah ini, Pak, berdoa. Dan berdoa ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua, tapi biasanya banyak dilakukan di khutbah yang kedua. Jadi kalau yang harus ada di khutbah yang pertama itu adalah tahmid, alhamdulillah. Khutbah pertama, khutbah kedua ada itu ya. Kemudian yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi. Ini harus ada di khutbah pertama dan di khutbah kedua, Pak, harus ada. Jadi membaca sholawat. Kemudian yang ketiga itu adalah membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah yang kedua, tapi rukun. Nanti kita ada ayatnya ini. Kemudian yang harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua itu wasiat takwa. Yani ittaqullah misalnya. Di khutbah pertama, di khutbah kedua itu harus ada. Baik dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia boleh. Marilah kita bertakwa kan kita biasanya, Pak ya. Tapi yang rukun-rukun ini dianjurkan dengan bahasa Arab kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i. Jadi tahmid, membaca alhamdulillah, sholawat kepada Nabi,
taqwa. Ini yang harus ada di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sedangkan yang berdoa ini boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua, tapi dianjurkan di khutbah yang kedua. Kemudian membaca ayat dari Al-Quran, itu boleh di khutbah pertama, khutbah kedua. Anjuran supaya tidak lupa biasanya di khutbah pertama, di pembuka itu biasanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kemudian membaca ayat. Itu termasuk rukun ya di dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau seandainya kita berkhutbah hanya memakai rukun-rukun saja Pak, yang kita sebutkan 5, itu sudah sah. Kemudian beri wasiat 1 menit itu, maka misalnya, maka dianjurkan Pak, kita sangat menganjurkan bahwa di masjid-masjid itu para takmir minimal 1 pahamlah terkait, di antara takmir itu paham terkait dengan tata cara khutbah yang paling singkat. Minimal yang harus dipahami adalah rukun-rukunnya. Misalnya di sini di Masjid Al-Ikhlas, Pak Tonawi, Pak Hashim misalnya, kan sehingga ketika khotib-khotibnya tidak bisa dihubungi, tinggal langsung saja sediakan misalnya yang sudah berbahasa Arab atau bahasa Indonesia, itu enggak apa-apa, disediakan di sini, atau sudah ada buku khutbahnya tinggal dibaca. Jadi berkhutbah itu tidak apa-apa membaca saja dari buku-buku yang tersedia. Makanya di masjid-masjid itu disediakan, tidak apa-apa. Atau misalnya takmir sudah membuat sendiri setiap bulan itu, misalnya bulan Maulid khutbahnya ini, disediakan saja, nanti seragam. Itu adalah ilmu yang bisa diterapkan ketika kepepet khotibnya misalnya nggak bisa, tinggal ambil buku panduan khutbahnya versi masjid itu. Sekarang bulan Maulid dibaca khutbah bulan Maulid. Tahun depan sama, tidak masalah. Yang penting kan sudah memenuhi syarat sahnya salat Jumat. Masalah wasiatnya, isi khutbahnya diulang-ulang misalnya, tidak masalah. Yang penting masjid itu harus diatur seperti itu Pak, supaya misalnya tidak kelabakan. Siapa yang mau khutib nanti cari bingung gitu ya. Jadi persiapkan dari takmir kita sendiri yang sekiranya sudah ngerti terkait dengan rukun-rukun khutbah itu. Yang penting rukun-rukun khutbahnya itu yang harus dilaksanakan. Itu nanti bisa diatur oleh takmir masjid, oleh Pak Hasim dan juga oleh Pak Tonawi misalnya, bisa dilakukan. Kemudian di hadis berikutnya bahwa sekarang wa bihi ilaihi qala an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'an yudzakkirun nas, rawahu Abu Daud wa asluhu fi Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah, yakni maksudnya di dalam khutbah Jumat, yaqra'u ayatin minal Qur'an, Rasulullah itu membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yudzakkirun nas, beliau Rasulullah mengingatkan manusia di dalam khutbahnya itu. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wasluhu fil Muslim, dan asal hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalian tentang tata cara khutbah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kalau melakukan khutbah, kata Jabir bin Samurah, beliau senantiasa membaca ayat-ayat dari Al-Quran. Dan perlu diketahui bahwa dalam pandangan mazhab Syafi'i ini termasuk rukun, Pak. Rukun, yakni membaca 1 ayat dari Al-Quran, 1 ayat atau surat pendek. Dulu pernah kita jelaskan ya, bahwa Rasulullah SAW di dalam salat Jumat, kata sahabat, sering membaca surat Qaf, sehingga sahabat-sahabat perempuan itu paham hafal surat Qaf karena sering mendengar Nabi membaca itu dalam khutbahnya. Maka dalam pandangan mazhab Syafi'i itu rukun khutbah salah satunya adalah membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran 1 ayat cukup, atau 1 ayat, separuh ayat tidak masalah. Yang penting kata ulama mufhimah. Mufhimah itu adalah dapat memberikan pemahaman.
kepada jemaah. Kalau misalnya tidak memberikan pemahaman tidak cukup meskipun satu ayat. Misalnya contoh Yasin itu kan tidak memberikan pemahaman kan? Atau Nun, Qaf satu ayat tapi tidak memberikan pemahaman, maka tidak dianjurkan. Kalau satu ayat tapi dapat memberikan pemahaman mufhimah, maka itu boleh. Misalnya kemarin saya membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah, misalnya boleh seperti itu. Meskipun separuh ayat, satu ayat boleh, yang penting mufhimah. Dan perlu diketahui ini boleh dilakukan di khutbah pertama dan juga di khutbah yang kedua. Tapi dianjurkan itu dibaca di khutbah pertama supaya tidak lupa. Biasanya boleh di awal, di pembuka itu boleh. Biasanya imam khatib mengucapkan qala Allah taala fi kitabil karim, biasanya seperti itu, atau di akhir setelah uraian khutbahnya. Sebelum barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, biasanya di masjid-masjid inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Misalnya biasanya diawali seperti itu. Atau tidak baca seperti itu tidak apa-apa, langsung saja setelah menguraikan isi khutbahnya, demikianlah khutbah yang saya sampaikan, langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr, boleh. Jadi modelnya itu bentuknya boleh seperti apa saja. Yang penting dibaca ayat-ayat Al-Qur'annya itu di dalam khutbah. Ini tentu selain hadis ini masih banyak di hadis-hadis sebelumnya yang sudah kita jelaskan tentang anjuran membaca ayat di dalam khutbah dalam sholat Jumat. Wa bihi ilaihi qala an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al jum'atu haqqun wajibun fi jama'atin illa arba'ah mamlukun wa imra'atun wa sabiyyun wa maridun, rawahu Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariq min an-nabi wa akhrajahu al-Hakim min riwayat Tariq al-madhkur an Abi Musa. Dari Tariq bin Syihab. Tariq bin Syihab ini termasuk Muhadramun, orang yang hidup pada masa Rasulullah tapi belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Itu menurut penjelasan ulama. Jadi orang pada masa Rasulullah itu Pak, kalau ada orang muslim bertemu dengan Rasulullah, misalnya muslim bertemu dengan Rasulullah, itu biasanya disebut sahabat, dan wafat dalam keadaan muslim disebut sahabat. Ada orang yang hidup pada masa Rasulullah muslim tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, nah itu biasanya ulama hadis mempunyai istilah muhadramun, bukan sahabat istilahnya. Jadi hidup sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Nah salah satunya ini perawi hadis ini, Tariq bin Syihab. Beliau meriwayatkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Tariq, al-jum'atu haqqun wajibun. Jumat itu haqqun wajibun, merupakan ketetapan yang wajib. Yani ketetapan yang wajib itu fardhu ain ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, fi jama'atin, di dalam berjemaah. Artinya sholat Jumat itu wajib Pak dilakukan secara berjemaah. Satu-satunya sholat yang tidak sah apabila tidak dilakukan secara berjamaah ya sholat Jumat. Kalau sholat fardu yang lain boleh sendirian, boleh berjamaah, itu lebih afdol ya. Kecuali yang mewajibkan sholat fardu harus berjamaah, itu ada Pak. Tapi mazhab Syafi'i tidak mewajibkan berjamaah sholat fardu yang di waktu itu, hanya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad. Nah kalau Jumat ini wajib berjamaah. Illa arba'ah, jadi wajib kata Rasulullah merupakan ketetapan yang sudah diwajibkan pada sholat Jumat itu kepada semua orang Islam kecuali empat ini tidak wajib melaksanakan sholat Jumat menurut hadis ini, kecuali 4. Siapa itu? Pertama, mamluk, budak. Kalau sekarang tidak ada Pak, tapi pada masa Rasulullah itu masih berlaku hukum budak. Jadi Arab budak itu kalau pada masa Rasulullah dan masa-masa sebelum Rasulullah Pak, mohon maaf, itu seperti seperti hewan ya, sapi, kambing,
ada pasarnya, Pak. Jadi pada masa Rasulullah itu ada pasar budak, jual beli orang, Pak. Kalau sekarang itu trafficking ya. Jadi jual beli orang itu legal pada masa lalu itu. Tapi ketika Islam sudah hadir, sedikit demi sedikit perbudakan itu dihapuskan, Pak. Dihapuskan. Dengan cara apa? Kalau orang melanggar hukum-hukum syariat, salah satunya biasanya memerdekakan budak, melanggar sumpah memerdekakan budak, bersenggama di siang hari bulan Ramadan, salah satunya memerdekakan budak. Walhasil banyak hukuman-hukuman yang diperintahkan dalam agama ini atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan umat Islam. Salah satunya itu adalah dengan memerdekakan budak. Salah satunya. Nah, itu menjadi cara dalam agama Islam untuk membebaskan perbudakan. Pada waktu itu legal, boleh. Maka Nabi Muhammad itu kan banyak mempunyai budak, termasuk salah satu budaknya Nabi yang kemudian dimerdekakan adalah anak angkatnya dulu, diangkat oleh Rasulullah menjadi anaknya yang terkenal dengan nama Zaid bin Harisah. Itu orang Persia, Pak, masih kecil, umurnya kurang lebih 6-8 tahun, dicuri oleh orang dari orang tuanya di kota Persia, kemudian dijual di pasar-pasar budak, sampai kemudian dibeli oleh Siti Khadijah, dan oleh Siti Khadijah dihadiahkan kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah, Zaid bin Harisah, termasuk orang yang pertama kali menerima Islam. Nah, jadi orang budak, orang yang berstatus budak itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, meskipun dia sudah balik, sudah tua. Nah, tapi karena dia statusnya budak, harus melayani tuannya, harus mengikuti tuannya, maka dalam syariat itu tidak dianjurkan, tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini termasuk dispensasi kepada orang-orang yang tidak merdeka. Ini kan namanya tidak merdeka, Pak, dalam bawah tekanan manusia yang lain. Maka tidak diwajibkan untuk Jumat. Yang kedua, wamru'atun, dan perempuan. Perempuan juga tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi seandainya perempuan itu ingin melaksanakan sholat Jumat, tetap sah Jumatnya, Pak. Tapi tidak membuat atau tidak mengesahkan sholat Jumat, hadirnya budak, hadirnya perempuan itu. Maksudnya bagaimana, Pak? Kalau memakai mazhab Syafi'i yang mensyaratkan jumlahnya minimal 40 tadi, kalau misalnya di antara yang 40 tadi perempuan, maka tidak dihitung perempuan itu, Pak, dalam jumlah 40. Atau budak tadi tidak dihitung. Tapi kalau perempuan ingin melaksanakan sholat Jumat boleh. Wasobiyun, dan juga anak kecil. Anak kecil dalam arti ini yang belum balik, itu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi seandainya anak kecil ini dibawa ke masjid untuk ikut Jumatan, boleh saja, tapi tidak masuk kategori hitungan yang 40 tadi. Anak kecil itu, kalau dia belum balik. Tapi kalau kita ingin membawa anak kita ke masjid, nisbahnya dia belum 7 tahun. Kalau 7 tahun kan sudah diperintahkan untuk sholat, sudah dibimbing untuk sholat. Kalau seandainya di bawah 7 tahun, kalau bisa dikontrol, Pak, tidak masalah dibawa ke masjid. Misalnya bisa dikontrol, suruh diam, suruh duduk, anaknya mau, ya silahkan dibawa. Tapi kalau misalnya di bawah 7 tahun itu kadang-kadang tidak bisa dikontrol. Kalau khotib khutbah, ikut khutbah juga misalnya, maka sebaiknya tidak dibawa dulu sampai dia paham maksudnya, supaya tidak mengganggu jalannya peribadatan, kekhusyuan jamaah. Nah, kalau misalnya bisa dikontrol, duduk bersama ayahnya, bisa diberitahu, nasihati, tidak masalah. Itu sangat baik sekali. Tapi masalah kewajiban, tentu tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi boleh melaksanakan sholat Jumat. Wa maridun, yang keempat itu adalah marid, orang yang sakit, Pak. Tapi sakit ini sakit yang musyaqqat, yang seandainya dia hadir ke sholat Jumat memberatkan dirinya. Kalau cuma sakit panu misalnya, Pak, ya tidak masuk kategori
keringanan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau orang yang sakit, orang perempuan, mamluk, budak misalnya, dia wajib tetap melaksanakan sholat zuhur, Pak. Orang sakit, orang perempuan wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Tapi ketika ingin melaksanakan sholat zuhur, yang namanya imro'ah, perempuan, dan orang yang sakit yang tidak mungkin lagi ke masjid misalnya, tidak mesti harus menunggu orang selesai Jumatan. Kadang-kadang ibu-ibu itu untuk sholat Jumat, untuk sholat zuhur masih nunggu bapak-bapak pulang dari Jumat baru sholat zuhur. Biasanya begitu itu Pak, banyak. Nah, tidak harus seperti itu karena memang tidak wajib itu. Tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi sudah tahu bahwa waktu sholat zuhur sudah tiba, maka silahkan boleh untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau laki-laki yang berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat, misalnya ada orang laki-laki tidak ada uzur, tidak sakit misalnya, tapi dia tidak Jumatan, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat Jumat sebelum sholat Jumatnya selesai. Pelaksanaan sholat Jumatnya selesai. Kenapa? Karena selama sholat Jumat masih belum dilakukan, masih belum selesai, dia masih berkewajiban untuk mendatangi pelaksanaan sholat Jumat. Ketika sudah bubar sholat Jumat itu dan dia tidak mungkin lagi ada Jumatan di situ, misalnya di daerah itu, maka dia baru boleh melakukan sholat zuhur. Jadi harus nunggu selesainya Jumatan di masjid dulu. Bagi laki-laki yang dia masih dibebankan wajib untuk hadir sholat Jumat, cuman dia tidak hadir pelaksanaan sholat Jumat, maka dia harus menunggu selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Jadi ini 4 orang yang tidak boleh, yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat: budak, perempuan, anak kecil, dan orang sakit yang sakitnya itu membuat dia musyaqqat datang ke masjid. Wa bihi ilaihi qala an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafir jum'ah, rawahu Tabrani bi sanadin dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala musafirin jum'ah, tidak ada kewajiban ala musafirin kepada orang yang musafir Jumatun Jum'ah. Rawahu Tabrani bi sanadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang dhaif. Ini tambahan. Kalau tadi dalam hadis yang pertama yang kita bacakan tadi hanya 4 orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Ditambah lagi dalam hadis ini, termasuk yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat adalah orang musafir, orang yang melakukan perjalanan. Itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi seandainya hadir dalam pelaksanaan sholat Jumat, boleh dan sah sholat Jumatnya. Artinya tidak usah sholat zuhur. Tapi harus diperhatikan, Pak. Yang disebut musafir yang boleh melaksanakan boleh tidak melaksanakan sholat Jumat ini adalah musafir yang perjalanannya itu dilakukan di hari Jumat dan dia keluar dari desanya, dari rumahnya itu sebelum fajar, sebelum subuh, Pak. Jadi kalau misalnya sekarang hari Jumat, kemudian tadi jam 3 nisbahnya saya ke Surabaya misalnya, biasanya dari Sumeneb itu berangkat jam 2 misalnya ya. Terus dalam perjalanan nanti sampai ke Surabaya misalnya, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat karena perjalanannya tadi dilakukan sebelum subuh. Tapi kalau perjalanannya tadi dilakukan setelah subuh di hari Jumat, melaksanakan setelah subuh, sholat subuh di rumah misalnya, baru berangkat untuk musafir, maka ini wajib, Pak, untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak gugur maksudnya kewajiban sholat Jumatnya. Kenapa? Karena safarnya dilakukan sebelum fajar. Bisa dipahami maksudnya, Pak ya? Jadi ini jangan kadang-kadang kita memutlakkan itu. Yang penting kita dalam perjalanan di hari Jumat. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya dia melaksanakan perjalanannya itu setelah sholat subuh, kemudian ini kan wajib, Pak, kemudian dia memperkirakan tidak bisa Jumatan di jalan, maka kata ulama itu tidak boleh melakukan perjalanan, haram. Kenapa?
karena dia wajib melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau misalnya dia berangkat setelah subuh tapi berkeyakinan nanti di jalan bisa melaksanakan sholat Jumat, tidak masalah melakukan perjalanan atau musafir setelah subuh. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita berbicara tentang musafir di hari Jumat yang tidak wajib Jumat, maka awal perjalanannya itu harus diperhatikan. yakni yang gugur kewajiban melaksanakan sholat Jumatnya adalah apabila perjalanannya dilakukan sebelum subuh, sebelum fajar, atau perjalanannya itu dilakukan sehari sebelumnya, hari Kamis berangkat atau hari Rabunya berangkat misalnya, ya, itu kan berarti sebelum fajar hari Jumat berarti, Pak. Maka itu juga terhitung musafir yang gugur Jumatannya. Tapi meskipun gugur Jumatannya, tetap wajib untuk melaksanakan sholat zuhur karena tidak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya musafir tadi ingin menghadiri sholat Jumat, itu sah sholat Jumatnya, tapi tidak dihitung, kalau memakai mazhab Syafi'i tadi, tidak dihitung bagian dari 40 orang tadi, Pak. Musafir tadi maksudnya, ya. Ini misalnya ada masjid di pinggir jalan. Oh betul, ini jumlahnya 40 orang. Tapi 40 orang ini dihitung dengan musafir. Nah, itu tidak masuk kategori itu musafir. Jadi yang yang 40 orang ini dalam pandangan mazhab Syafi'i harus mustautin. Mustautin itu memang rumahnya di situ, Pak, bukan tempat sementara. Kalau seperti anak pondok, bertahun-tahun mondok di situ, Pak, tapi suatu saat dia mau pulang ke rumah asalnya, maka ini bukan mustautin, ini namanya ini. Itu tidak dimasukkan dalam kategori 40 orang tadi. Itu disebut mukim namanya, Pak. Mohon maaf misalnya, ya, Bapak yang pegawai PT Garam misalnya, itu aslinya rumahnya itu Surabaya misalnya. Dan suatu saat ketika dia sudah purna tugas dari PT Garam, dia akan balik ke rumahnya. Padahal di sini sudah berumah, misalnya ada rumah. Nah, dia bukan disebut mustautin. Mustautin itu tanah air, Pak. Bukan di situ tempat aslinya. Cuman karena dia bekerja, rumah dinasnya di situ. Nah, maka kalau seandainya dia akhir pekan atau dia sudah purna tugas, dia akan pulang ke rumahnya. Maka ini orang yang tinggal di sini di Kaliangat yang aslinya Surabaya, yang suatu saat dia akan kembali ke Surabaya, itu dihitung mukimin, bukan dihitung mustautin. Nah, dan ketika dimasukkan dalam kategori syarat 40 orang, maka dia tidak masuk kategori yang mensahkan sholat Jumat. Karena mukimin ini kalau dalam bahasa kita, ya, hukum pada musafir, tapi wajib untuk sholat Jumat. Beda dengan musafir tadi, ya. Kalau musafir tadi tidak wajib sholat Jumat, tapi kalau mukimin tadi wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi bapak yang sudah berkantor di sini berbulan-bulan, bertahun-tahun, wajib itu melaksanakan sholat Jumat. Karena bukan musafir itu sudah, Pak, mukimin namanya. Jadi perlu diperhatikan di dalam masalah sholat Jumat ini terkait dengan musafir, mukim, dan juga mustautin. Ada 3 kategori. Mustautin itu orang yang memang aslinya rumahnya di situ. Kalau mukim, orang yang singgah di situ untuk sementara waktu sesuai dengan usia pekerjaannya misalnya. Meskipun sudah punya rumah di situ, misalnya kontrak dan sebagainya. Nah, kalau mustautin ini dia memang tanah airnya di situ, nggak kemana-mana, Pak. Seandainya dia balik ke Kalimantan, dia pulangnya ke situ nanti, itu mustautin namanya. Kalau saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, di Kalimantan yang sekarang, itu bukan mustautin itu, karena aslinya di sini itu, Pak. Nah, itu disebut mukim namanya itu. Ada juga musafir. Ini juga perlu diperhatikan ini di dalam masalah pelaksanaan sholat Jumat. Baik, kita selesaikan dulu hadisnya ini sedikit, Pak, ya. Wa bihi ilaihi qala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar, ketika beliau naik ke mimbar, istaqbalnahu bijuhina, kami menghadapkan
kepada Rasulullah biwujuhina dengan wajah-wajah kami. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaif wa lahu syahidun min hadis al-Bara' inda Ibnu Uzaimah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata ketika Rasulullah naik ke mimbar. Jadi Rasulullah itu khutbah, kalau khutbah di mimbar, Pak. Ini namanya podium ya. Kalau mimbar itu yang bertingkat itu, Pak. Diceritakan memang mimbarnya Rasulullah bertingkat 3. Itu mimbar namanya. Kalau ini podium. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar, istaqbalna biwujuhina. Kami menghadapkan ke wajah-wajah kami kepada Rasulullah. Jadi ini termasuk salah satu anjuran dan sunnah, dianjurkan ketika kita khotib sedang khutbah di atas mimbar, maka para jemaah itu menghadap khotib semua, Pak. Itu termasuk anjuran. Istaqbalna, kami menghadapkan. Maksudnya menghadapkan itu memperhatikan khotib yang sedang berkhutbah. Tidak boleh, Pak, berzikir sendiri atau apalagi punya bacaan-bacaan sendiri. Ya, diminta untuk diperhatikan. Sahabat-sahabat pada waktu itu istaqbalnahu biwujuhina. Tapi meskipun hadis ini dhaif, tapi itu memang dikukuhkan oleh ulama. Bahkan di dalam riwayat, seandainya masjidnya itu begini dan khatibnya berada di sini, kemudian ada jemaah misalnya berada di sebelah kiblatnya, kan mestinya dia menghadap kiblat. Jadi ketika khatibnya itu sedang khutbah, dia mengukuri kiblat kemudian menghadap khatibnya. Istiqbalnahu biwujuhina. Ini misalnya terjadi di mana? Di Masjidin Nabawi misalnya ya. Jadi harus melihat ke khatibnya, menghadapkan ke khatibnya. Terakhir di dalam bab salat Jumat, kemudian kita masuk kepada salatul khauf. Wa bihi ilahi qala anil Hakam bin Hasan radhiyallahu taala anhu qala syahidna al-Eid ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakkian 'ala al-'asa aw qaus, rawahu Abu Daud. Dari Hakam bin Hasan, dia berkata, kami melakukan atau kami menghadiri pelaksanaan salat Id, wakilah salat Jumat ini. Tapi di sini redaksinya Id, syahidna al-Id. Mungkin keliru dalam catatan saya di kitab al-Id itu syahidna al-Jum'ah. Kami menghadiri pelaksanaan salat Jumat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqamah, maka beliau berdiri mutawakkian dengan bersandar alal asa, ke tongkat atau qausin atau busur panah. Jadi Rasulullah ketika di salat Jumat, maksudnya ketika khutbah, kata Hakam bin Hasan, beliau itu bersandar ke tongkat. Jadi kalau Rasulullah khutbah, kata Hakam bin Hasan, beliau itu membawa tongkat dan bersandar ke tongkat itu. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh ulama untuk ketika khutbah itu dianjurkan untuk membawa tongkat. Bahkan Rasulullah tidak hanya tongkat, au qausin menurut riwayat hadis ini. Itu adalah busur panah, itu yang dipegang ketika khutbah. Maka di beberapa masjid-masjid kita biasanya, terutama yang bermadzhab Syafi'i misalnya, itu biasanya disediakan tongkat, mimbar, kemudian disediakan tongkat. Kalau sudah ada mimbarnya, kadang-kadang suruh ada podium, biasanya suruh megang tongkat juga ada itu. Yang klub itu yang sesuai itu misalnya mimbar kemudian tongkat. Kalau misalnya tidak pakai itu tidak apa-apa. Tapi maksudnya seandainya ada orang memakai itu ya jangan kita salahkan. Karena memang ada riwayat yang datang dari hadis-hadis Nabi. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Jadi memakai tongkat. Untuk apa itu, Pak? Salah satunya ini hikmah yang dijelaskan oleh ulama. Satu, supaya khotibnya lebih berwibawa ketika memakai tongkat. Yang kedua, supaya khotibnya itu lebih fokus, Pak. Jadi dalam pandangan ulama yang menganjurkan memakai tongkat supaya tangan khotib itu tidak nunjuk-nunjuk begini itu. Sebenarnya itu, Pak. Dipegang di tangan kirinya itu seperti itu. Itu caranya. Bahkan di dalam beberapa penjelasan ulama, Pak, bukan hanya memakai tongkat biasa. Kalau di sini busur panah. Bahkan di negara-negara yang mungkin lagi berjolak perang,
itu ada yang bawa pedang, Pak. Kalau di Afrika itu, negara-negara yang tidak aman itu, kalau khotibnya mau diceritakan, kalau khotibnya itu mau khutbah, itu bawa pedang, bahkan pedang-pedangan katanya yang dibawa itu. Nah, kemarin saya melihat berita itu di Iran, memang Syiah, tapi khotibnya itu, pemimpinnya khutbah itu membawa senapan, yang dijadikan tongkat itu senapan. Dan itu memang dijelaskan oleh ulama. Memang di negara-negara yang rawan perang itu, khotibnya dianjurkan juga untuk membawa pedang, untuk menjadikan pedang itu sebagai apa namanya, sebagai tongkatnya. Allah. Itu memang dijelaskan. Ada maksudnya, Pak, peristiwa yang seperti itu dan dijelaskan oleh ulama di beberapa kitab ya. Baik, saya kira demikian Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ini tentang sholat Jumat sudah selesai. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada bab baru ya, bab sholatil khauf, yakni bab tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Nah, itu nanti takut saat perang atau takut karena terhadap ada hewan ganas dan sebagainya ya, atau dalam keadaan-keadaan yang lain. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Silahkan kalau ada pertanyaan, Pak. Tidak ada ya. Mudah-mudahan sudah jelas semuanya terkait dengan sholat Jumat, dan mudah-mudahan nanti masjid-masjid bisa melakukan ini, Pak, apa namanya, pengkaderan ya terhadap takmir atau yang biasa berada di masjid itu untuk khutbah. Nah, misalnya ya, untuk khutbah, untuk sholat Jumat, supaya takmirnya nanti kalau khotibnya tidak bisa, supaya tidak begitu bingung, Pak, karena memang sudah dipersiapkan. Ya, tinggal khotibnya ini tidak bisa, mengumumi tidak bisa, ya nggak apa-apa, ini saya kan tinggal begitu kalau sudah dilatih. Pak. Baik, saya kira demikian. Kita tutup terlebih dahulu dan baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.